Banyak dalam Quran ayat-ayat itu yang mana Allah menjanjikan kepada kita, menjamin kepada kita urusan rezeki kita itu pasti kita dapatkan. Tetapi engkau tidak merasa tentram dengan janji Allah itu. Nah, tapi kita kadang merasa tenang dengan janji Allah. Padahal yang berjanji ini Allah, yang menyampaikan itu Rasulullah, surat kesabarannya ada Al-Quran. Engkau tidak tenang terhadap firman dan tanggungannya. Engkau pun tidak memandang kepada sumpahnya, melainkan guncang hati engkau dan prihatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku, ujar Imam Ghazali, akan menerangkan faidah penting yang menurut pendapatku bakal dapat menempati hati engkau jika engkau mau mengingat-ingatnya dan bisa mencukupi engkau biaya atau beban bab ini. Juga engkau bakal mengerti sejelas-jelasnya kalau engkau mau merenungkannya dan melakukannya. Semoga Allah memberikan taufik. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, engkau harus mengerti, maksudnya meyakini. Engkau mesti meyakini bahwa Allah Ta'ala itu menanggung rezeki para hambanya. Itu mesti kita yakin. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menanggung rezeki kita ini. Tersebut dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah yang mencipta, Allah juga yang mengurusi, Allah juga yang membiayai, Allah yang melindungi, Allah yang memberikan rezeki. Nah, itu ada di dalam Al-Quran yang wajib kita percaya dengannya. Bagaimana pendapat engkau seandainya engkau diberi janji oleh raja dari raja-raja dunia? Janjinya itu bahwa raja akan menyuguhkan engkau nanti malam dan mengundang engkau makan. Raja mengumumkan kepada rakyatnya bahwa malam ini rakyat diundang ke kediaman raja untuk makan malam. Sedangkan engkau berbaik sangka kepadanya raja bahwa raja itu benar, tidak berbohong atau menyalahi janji. Itu sudah jelas. Kalau raja wani mengumumkan, menyebar selebaran atau pengumuman bahwa malam Sabtu rakyat diundang untuk makan malam beserta raja, tentu kita
di dalam hati kita meyakini bahwa raja kada mungkin berdusta. Kada mungkin raja berdusta mau makan, membagi selebaran undangan makan malam ini. Tentu hati kita meyakini itu akan terjadi. Kadang-kadang dalam hati kita muncul bisikan, saku dustai raja malam ini. Nah, kadang mungkin kita kayak itu dalam hati. Kalau raja itu sampai wani mau makan malam ini, makan malam diundang ke tempat raja, maulah hati kita berbisik ada asa ragu-ragu, nah bisa dustai raja saku malam ini. Kada mungkin. Raja itu bila mau makan, apalagi membagi selebaran malam ini, makan malam di rumahnya, tentu kita berbaik sangka bahwa itu bujur. Bahkan seandainya ada pedagang pasar menjanjikan kepadamu, atau orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi, padahal engkau tidak mengetahui dengan pasti, lagi pula engkau menghadapi janji itu dengan berhati-hati, apakah engkau tidak percaya kepada orang menjanjikan kepadamu itu? Ada usaha raja umpamanya, pedagang aja, pedagang berseruan lawan kita, bahwa malam ini ke rumahku aja pedagang, aku hendak menjamu makan. Nah tentu dalam hati kita percaya bahwa si pedagang ini mengundang kita makan malam tuh bujur-bujur, artinya kada berdusta, walaupun pedagang itu orang nang bukan Islam. Apakah engkau tidak percaya kepada orang yang menjanjikan kepadamu itu? Tentu kita percaya. Apakah hati engkau tidak tentram dengan ucapannya? Tentu hati kita tentram. Apakah engkau menjadi tidak lagi prihatin mengenai makan malam engkau karena percaya sepenuhnya kepada orang itu? Tentu kita malam ini kada berpikir makan lagi, kada berpikir makan lagi. Kenapa? Karena kita percaya dengan saruan itu. Ujar raja, ikam sarumahan bawa bini ikam, anak ikam nang manggani ikam di rumah tuh, bawa semuaan malam ini aku undang makan malam di rumahku. Tentu kita percaya lawan undangan raja tadi, dan kita pasti kada berpikir makan malam ini. Kada berpikir malam ini makan apa, memasakkah, nukar iwakkah, kita kada berpikir lagi karena sudah percaya dengan saruan raja itu. Lalu bagaimana keadaan engkau jika Allah Ta'ala lah yang menjanjikan untuk memberi rezeki kepada engkau dan menanggungnya? Amun Tuhan pang berjanji, jadi Tuhan ikam tu kutanggung, kujamin rezeki engkau itu pasti ada. Bahkan Allah bersumpah di dalam Al-Quran bahwa akan menanggung, memberikan rezeki kepada kamu. Tidak hanya sekali tentang hal itu, banyak dalam Quran ayat-ayat itu yang mana Allah menjanjikan kepada kita, menjamin kepada kita urusan rezeki kita itu pasti kita dapatkan. Tetapi engkau tidak merasa tentram dengan janji Allah itu. Nah, tapi kita kadang merasa tenang dengan janji Allah. Padahal yang berjanji ini Allah, yang menyampaikan itu Rasulullah, surat selebarannya ada Al-Quran.
engkau tidak tenang terhadap firman dan tanggungannya. Engkau pun tidak memandang kepada sumpahnya, melainkan guncang hati engkau dan prihatin. Nah, betapa besar aib kita, betapa besar cacat kita. Seandainya engkau tahu keadaan yang sebenarnya, alangkah mengherankan musibah ini kalau saja engkau tahu yang sebenarnya. Jadi di dalam masa yang disebut dengan masa azali, masa di mana Allah menetapkan seseorang, masa di mana Allah menetapkan rezeki seseorang, itu beribuan tahun sebelum kita ini lahir ke bumi. Sebelum kita lahir ke bumi, itu Allah sudah menetapkan bahwa Fulan bin Fulan akan lahir ke bumi pada tanggal 9 bulan 6 2011. Dan ujar Tuhan, Fulan bin Fulan itu akan kuberi umur 60 tahun. Nah, untuk menyampaikan umurnya ke 60 tahun itu, maka si Fulan bin Fulan tadi dijamin ditanggung rezekinya. Nah, kita wajib percaya demikian. Artinya apa? Bahwa untuk menjalani umur yang ditentukan Allah 60 tahun itu, kita pasti ada rezeki. Kita kada bakal mati di umur 40 karena kelaparan atau karena apa. Karena sudah ditentukan Allah umur kita ini 60 tahun. Untuk menyampaikan kita ini ke 60 tahun itu urusan Allah. Walaupun kita guring, walaupun kita bepatak di bawah tanah, walaupun kita kada hendak ditemui orang, kita pasti berumur 60 tahun. Allah akan menyampaikan rezeki kita kepada kita bagaimanapun caranya. Allah kuasa untuk itu. Nah, jadi kita wajib percaya itu. Jadi kada perlu risau, ada perlu khawatir, ada perlu was-was bahwa amun umurku ini masih ada, rezekiku pasti ada. Bukan hanya ada, rezekiku pasti sampai kepadaku. Nah, itu wajib kita tanamkan di dalam hati kita demikian. Kalau kita guncang dengan itu, kalau kita kada yakin dengan itu, maka itu merupakan cacat iman kita. Musibah yang sangat besar dalam agama kita. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau membuat syair berikut. Atatlubu rizqallahi min 'indi ghairihi wa tusbihu min khawfil 'awaqibi amina wa tarda bi sarrafi wa in kana musyrika dhamina wa la tarda bi rabbika dhamina ka'annaka lam taqra bima fi kitabihi fa asbahta manhulal yakin mubajina. Artinya, pantaskah engkau mencari rezeki Allah dari selain Allah? Pantaskah kita minta rezeki kepada selain Allah? Dan patutkah engkau merasa aman dari takut kesudahan? Patutkah kita merasa aman, merasa yakin bahwa kita ini mati dalam keadaan baik? Patutkah kita merasa aman daripada su'ul khatimah? Patutkah kita merasa aman daripada api neraka? Tentu kada patut.
Layakkah engkau, pantaskah engkau ridha kepada penukar uang, pedagang, meskipun ia orang musyrik yang menanggung? Manusia menjamin kita, kita percaya. Sementara itu engkau tidak ridha terhadap pertanggungan Tuhanmu. Seolah-olah engkau tidak membaca kitabullah Al-Quran, sehingga engkau menjadi orang yang lemah dan jauh dari keyakinan. Nah, karena makna ini, urusan ini bisa menarik kepada kebimbangan dan kesamaran, serta dikhawatirkan atas pemiliknya akan kehilangan ma'rifah dan agama. Khawatir kita gara-gara urusan rezeki ini ma'rifat kita hilang. Gara-gara urusan rezeki ini agama kita rusak. Gara-gara urusan rezeki ini iman kita hancur. Karena kita kada meyakini sepenuhnya. Semoga Allah menjaga kita semua dari demikian. Amin ya rabbal alamin. Karena arti yang demikian ini, Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, hanya kepada Allah bertawakallah, berpeganglah, percayalah jika kalian benar-benar beriman. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Artinya hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah, berpegang kepada Allah. Jangan berpegang kepada manusia, jangan berpegang kepada duit yang ada, jangan berpegang kepada jabatan kedudukan yang ada, tapi berpeganglah kepada Allah. Karena hidup mati kita itu adalah di tangan Allah, bukan di jabatan kita. Buktinya banyak orang yang jadi pejabat mati mendadak. Banyak orang yang kaya raya yang ingin berpegang dengan harta bendanya ternyata mati mendadak. Ternyata jabatan dan duitnya itu kada kau mencegahinya dari kematian. Makanya ujar Tuhan, lawan Allah bertawakal, lawan Allah berpegang, lawan Allah percaya. Nah, keterangan satu ini sudah cukup untuk orang mukmin yang menaruh perhatian terhadap urusan agamanya. Tiada daya untuk menyingkir dari maksiat dan tiada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi itu yang pertama kesimpulan daripada beberapa minggu yang telah kita baca dalam kitab ini. Kesimpulan yang pertama, kita mesti meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang memberi rezeki kita, dan kita kada akan mati kalau belum habis umur yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kesimpulannya dari apa yang telah kita baca waktu-waktu yang lalu itu, engkau harus tahu, yakin, engkau harus yakin bahwa rezeki itu telah dibagi, artinya sudah dibagi. Yang demikian telah sah dalam kitabullah Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak apa aja kita berusaha, baik usaha yang zahir atau usaha yang batin, kita berusaha berdoa habis-habisan,
minta tambah rezeki kada bertambah dari apa yang sudah dijatahkan lawan kita, kada bertambah. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki itu ada yang tanpa sebab. Seperti rezeki madmun ngarannya. Nah itu Allah memberikan kepada kita tanpa ada sebab. Pokoknya Allah menjamin kita ini hidup sampai batas umur yang diberikan. Urusan kayak apa Allah menyampaikan itu urusan Allah. Ngarannya rezeki madmun. Nah itu Allah menyampaikan rezeki itu kepada kita tanpa ada sebab yang kita ketahui. Ada rezeki yang disebut di dalam keterangan dahulu rezeki maksum, rezeki yang dibagi-bagi oleh Tuhan. Ini sudah ditentukan juga, yang dibagi-bagi ini si fulan selama hidupnya akan dapat rezeki totalnya kira-kira dinilai 2 miliar. Si fulan bin fulan totalnya seumuran inya hidup akan dapat rezeki 1,2 miliar. Nang si fulan nang saikung ditentukan Tuhan dapat rezekinya seumur hidupnya itu cuma 10 juta rupiah. Itu sudah dibagi oleh Allah. Nah, nang rezeki ini datangnya kepada kita melalui sebab. Melalui sebab. Sebabnya itu apa? Sebabnya itu Allah Ta'ala juga mengulahkan. Sebab itu ulahan Tuhan juga, bukan ulahan kita sebabnya. Sebabnya ulahan Tuhan juga. Sebabnya itu ada dua, satu sebab langit, dua sebab bumi. Sebab bumi yang kayak apa? Berusaha, menuri, berhuma, berdagang, jadi pegawai, jadi buruh. Itu sebab bumi ngarannya. Jadi datang lawan inya rezeki itu diulahkan Tuhan sebab bumi. Inya kada dapat duit inya bila kada berhuma. Karena Allah mengulahkan sebab lawan inya ni sebab bumi. Inya kada dapat duit, namun inya kada berdagang. Karena berdagang itu diulahkan Tuhan sebabnya untuk dapat duit. Ini sebab bumi ngarannya, sebab tanah. Ada Allah Ta'ala mengulahkan sebabnya datangnya rezeki itu sebab langit. Nah sebab langit ini apa? Orang-orang yang rajin berdoa lawan Tuhan. Ini diulahkan Tuhan sebab kada perlu berhuma, kada perlu betak, kada perlu menuri, kada perlu beternak, kada perlu berdagang. Ini diulahkan Tuhan, ini sebabnya sebab langit. Belanya berdoa, Allahumma rezukni, ya Allah berikan aku rezeki, datang rezeki lawan inya. Ima amalkan salawat ini, datang rezeki lawan inya. Inya baca surah ini, datang rezeki lawan inya. Nah ini orang yang diulahkan Tuhan, rezekinya melalui sebab langit. Sebab itu ulahan Tuhan. Jangan dianggap ulahan kita. Sebab itu ulahan Tuhan. Nah kemudian kita wajib meyakini bahwa kita ini sudah ditentukan juga oleh Tuhan, ditetapkan juga oleh Tuhan bahwa kita ini mendapatkan rezeki kita dengan sebab langit atau dengan sebab bumi. Itu sudah ditentukan juga oleh Tuhan. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Jar Tuhan dalam ketentuannya yang azali, pulan bin pulan, hari anu dapat duit 10 juta. Inya berhujung berdagang. Dan jar Tuhan telah kutentukan bahwa usaha orang itu adalah berdagang. Jadi dengan dagang itu inya dapat duit. Nah jadi yang mengulahkan usaha itu Tuhan juga. Yang menentukannya Tuhan juga.
Nah makanya itu jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa kita dapat duit ini adalah karena berdagang. Nah jangan, berdagang itu hanya sebab nang diulah oleh Tuhan untuk menyampaikan rezeki kepada kita. Tanpa ada berpengaruh sedikit pun perdagangan itu di dalam menambah atau mengurang daripada jatah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi kita wajib meyakini bahwa rezeki kita itu sudah dibagi. Baik Al-Quran, baik hadis itu sudah menyatakan demikian. Engkau harus tahu pula, meyakini pula bahwa pembagian Allah itu tidak akan berubah. Kada bisa dirubah-rubah lagi itu. Pembagian Allah sudah kada bisa dirubah. Walaupun misalnya mau nikam berusaha, kamu dapat hari ini duit, mau nikam kada berusaha, kamu kada dapat, kada kah itu. Jangan nangka itu meyakini. Nah bila kah itu, iya nang membahayakan iman. Menurut kada berusaha, kaya pun dapat duit. Kaya Tuhan itu kada mampu mendatangkan rezeki lawan inya, kada melalui usaha. Padahal Allah tuh mampu menyampaikan rezeki kepada kita melalui usaha atau kada usaha. Allah kawa menyampaikan rezeki kita itu. Engkau harus yakin pula bahwa pembagian Allah itu tidak akan berubah. Selawas aku mengamalkan ini dia punya nyaman rezeki. Nah, selawas aku mengamalkan ini asa nyaman luas rezeki. Amun diucapakan itu kada apa-apa dimuntungi, tapi jangan sampai ke dalam hati. Artinya apa? Dalam hati jangan mengiktikadkan bahwa amalan ini nang maulah rezeki luas. Tetap nang maulah rezeki luas itu adalah Allah. Dan Allah juga nang maulah akan sebab lawan aku membaca amalan ini. Allah juga yang menentukan bahwa aku membaca amalan ini. Allah juga yang meringankan aku untuk membaca amalan ini. Nah, jadi semuaan kembalinya kepada Allah. Di dalam hati kita meyakini demikian. Amun di lisan kita, ayuh kita bersuara, amalan ini nang murah rezeki. Ada apa-apa dalam lisan kita. Tapi jangan sampai masuk ke hati-hati bahwa amalan ini nang meluasakan rezeki. Jangan itu. Karena amalan itu hanya sebab. Jika engkau ingkar terhadap pembagian Allah, kita kada percaya bahwa rezeki itu sudah dibagi. Kita ragu-ragu bahwa rezeki itu sudah dibagi. Atau engkau menganggap mungkin perubahan pembagian rezeki Allah. Kita dalam hati kita ada anggapan mungkin saja Tuhan tuh merubah pembagian rezeki itu. Nah, atau engkau menganggap mungkin perubahan pembagian rezeki Allah, maka hal itu merupakan satu pintu kekafiran yang engkau ketuk. Maka hal itu merupakan satu pintu kekafiran yang engkau ketuk. Apabila dalam hati kita ini ragu-ragu dengan pembagian rezeki dari Allah, bila hati kita ini menganggap bahwa pembagian itu mau berubah, munnya berdagang dapat rezeki 10 juta, munnya aku kada berdagang dapat rezeki 1 juta aja. Jangan macam itu. Berarti dagang nang menambah mengurang rezeki itu. Nah di dalam hati kita kada boleh ya etikat seperti itu. Pokoknya bila mana kita ditakdirkan Tuhan hari ini dapat rezeki 10 juta, itu Allah akan mengulahkan kita jalan-jalannya untuk menyampaikan itu.
Itu yang wajib kita percaya. Hari ini amun Allah Ta'ala hari ini membagi jatah rezekiku 100.000 hari ini nih, pasti ada, pasti sampai on aku. Dan Allah akan maulahakan seorang jalannya kayak apa. Nah, kayaknya kita bisa diatur oleh Tuhan. Karena apakah hati kita tang hendak kasih Tuhan berjalan. Nah, tetangga situ berjalan ada yang mau unjuki 100.000. Nah, Tuhan maulahakan sebabnya. Tuhan maulahakan sebabnya. Atau kita bergana di rumah aja, Tuhan maulahakan sebabnya, datang orang yang mengatuk mau unjuki 100.000. Mau apa juga, kawah aja juga itu. Jadi bila mana hari ini kita ada rezeki, Allah maulahakan tuh jalannya untuk menyampaikan rezeki itu kepada kita. Dan kita mudah aja tergerak untuk sampai kepada jatah kita itu. Bila kita ragu-ragu dengan demikian, maka hal itu merupakan satu pintu kekafiran yang engkau ketuk. Semoga Allah memelihara kita daripada yang demikian itu. Jika engkau sudah mengetahui, meyakini bahwa pembagian rezeki itu hak, benar, dan tidak bakal berubah, maka apa perlunya memprihatinkan dan mencari-carinya? Apalagi perlunya kita berpikir panjang, merunding masalah rezeki. Apa perlunya? Sudah ada ketentuannya, apalagi dirunding. Buat apa kita ini bersusah-susah lagi? Sudah ada ketentuannya itu. Nah, jadi artinya bahwa kita ini nang kita prihatinkan, nang kita rundingakan itu, nang kita perhatikan itu masalah apa? Masalah hak Tuhan kepada kita, yaitu ibadah. Kita kembali ke situ bahwa Allah menciptakan kita ini bukan untuk mencari hidup ini. Allah menciptakan kita bukan untuk kita kumpul kekayaan. Allah kadang itu menciptakan kita. Allah menciptakan kita ini untuk mengabdi, beribadah kepadanya. Jadi ibadah itu selesaikan. Urusan rezeki itu bagus saja kini jalannya. Namun kita meyakini nang kayak tadi sudah. Bila kita beribadah itu bujur-bujur karena itu memang tujuan penciptaan kita, rezeki itu Tuhan bisa maulahakan sebabnya. Baik sebab langit tadi, baik sebab bumi, ada aja jalannya. Nah, jadi amun kita berpikir panjang, merancang-rancang segala macam, tidak ada faedahnya. Nang terjadi itu apa nang sudah ditentukan Allah. Nang terjadi itu apa nang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, amun kita tetap kita melawan, harus merancang juga rezeki ini, harus dipikirkan juga bujur-bujur, sehingga kita ibadah kita kada khusyuk lagi, dalam sembahyang tak bawa-bawa memikirkan rezeki ini, dalam menuntut ilmu tak bawa-bawa memikirkan rezeki, dalam beribadah tak bawa-bawa memikirkan rezeki. Nah, amun ka itu kecuali nang kita dapat kehinaan dan kenistaan di dunia, kepayahan dan kerugian di akhirat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maktubun ala zahril hud wa thaur rizku pulan bin pulan fala yazdadul haris illa jahda. Artinya ujar Nabi kita nih, tertulis di atas punggung ikan dan sapi. Ini contoh aja nih.
Di belakang sapi itu ada bacaannya sudah. Nama makan aku nih si anu, si anu, si anu, si anu, si anu, ada bacaannya. Kabutut buntutnya ada bacaannya. Nama makan aku nih pulang bin pulang. Itu kada bertambah, kada berkurang pada itu. Nah, jan Nabi ditulis sudah di belakang iwak. Di belakang haruan tuh ada ngaran kita sako di situ. Nang pacang memakan inya. Ditulis sudah jalan Nabi di belakang iwak, di belakang sapi. Ini ampunnya gini si Fulan bin Fulan. Kada bertambah. Tertulis di atas punggung ikan dan sapi rezeki Fulan bin Fulan. Jadi orang yang tamak tidak akan memperoleh tambahan apapun kecuali kepayahan. Berujung apa hanya? Sapi dan iwak itu hanya contoh. Duit ratusan ribu itu betulis sudah di duit tuh. Nah pacang mengikuti duit tuh Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan sampai hancur duitnya. Nah kada bergisir daripada nama-nama yang ada di duit situ. Kada kau mendaftar buat aku dihitung ngarannya, kada kau dibuat kada ada tulisannya. Nah jadi ketamaan kita tuh hanya mau menghasilkan kepayahan, kadang memperoleh tambahan dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah jadi sekali lagi intinya ini supaya kita jangan risau, jangan berpayah-payah memikirkan rezeki itu. Boleh kita memikirkan rezeki itu. Boleh memikirkan rezeki itu kada dilarang. Alhammu fil ma'isah, memikirkan kehidupan itu boleh. Cuma ada batasnya. Batasnya apa? Jangan sampai pikiran kita terhadap kehidupan ini terbawa ke dalam sesuatu yang ibadah. Nah, kalau itu sudah melebihi batas. Kalau kita membaca Quran, hati kita terpikir masalah rezeki. Kita sembahyang, hati kita saya pikir pulang masalah rezeki. Kita ke pengajian ilmu, hati kita tatap masalah rezeki. Nah ini tamak ngarannya sudah. Tamak ini lewat batas. Kita boleh memikirkan rezeki itu, tapi ada batasnya. Batas jangan sampai masuk ke dalam ranah yang lain-lainnya. Sehubungan dengan hal ini, guruku berkata, apa yang telah ditentukan akan engkau punya. Apa yang telah ditentukan akan engkau punya. Misal di dalam rambutan ada ngaran kita, akan kita kunyah rambutan itu. Tidak bakal dikunyah orang lain. Lepas nang di situ ngaran kita, kalinya kawan mengambilnya kada kawa. Nah karena itu makanlah rezekimu dengan kemuliaan hatimu. Makanlah rezeki itu dengan kemuliaan. Jangan memakannya dengan kehinaan dirimu. Artinya makanlah rezeki itu dengan kemuliaan. Artinya apa? Dengan tawakal kepada Allah. Lalu dapat rezeki itu makan dengan kemuliaan. Kalau kita tapaluh lihir berpikir urat dahi nang kain apa hanya dapat duit, itu ngarannya memakan dengan kehinaan. Uyuh, jangan memakannya dengan kehinaan dirimu. Keterangan ini ujar Imam Ghazali tentu memuaskan bagi orang yang benar-benar jantan. Yang ketiga daripada kesimpulan yang telah kita baca itu, apa yang aku dengar dari guruku Imamul Haramain rahimahullah, diceritakan dari Al-Ustadz Abu Ishaq rahimahullah, beliau berkata, di antara perkara yang memuaskanku dalam urusan rezeki adalah aku mengingat-ingat dan mengucap dalam hati, apakah bukan rezeki itu
untuk hidup, sementara orang mati tidak memerlukan rezeki. Apabila hidup hamba itu berada dalam khazanah gudang Allah dan dalam kekuasaannya, maka begitu pula rezeki. Jika Allah berkehendak, pasti Allah memberiku, dan kalau Allah berkehendak lain, bisa saja Dia mencegah datangnya rezeki kepadaku. Rezeki itu perkara samar bagiku, terserah kepada Allah. Allah berwenang mengatur rezeki menurut apa yang Dia kehendaki, dan hatiku tenang dengan hal tersebut. Nah, coba kita pikirkan, selama ini datangnya rezeki kepada kita tuh, itu mesti dipikirkan untuk menambah pengalaman yang akhirnya menambah keyakinan. Berapa banyak kita mengejar rezeki, ampah ke pasar, sekalinya datangnya rezeki di hilir sana, nang dicari kada dapat, justru nang kada disangka-sangka nang datang rezekinya. Nah itu kalau kita pikirkan rancak dalam kehidupan manusia, itu sebenarnya adalah isyarat dari Allah bahwa usaha itu bukan menentukan rezeki. Usaha bukan menentukan rezeki. Banyak orang nang berusaha, nang perhitungannya nih menguntungkan, mulai ya berusaha, sekalinya mah bisakan nang ada, tak hutang lagi. Banyak kita lihat orangnya sudah berduit, berisi motor ada, berisi dagangan ini ada, cukup sudah. Lalu inya kada puas, nak menambah lagi nih, tambahan pemasukan. Membuka peluang usaha anyar tambang batu bara. Karena hitungannya demikian keuntungannya. Buka tambang batu bara. Sekalinya nih tunang maha bisakan, motor habis, rumah habis, hutang di situ kamari, gara-gara urusan batu bara ini, saling banyakan manusia yang macam itu. Nah ini membuktikan apa? Bahwa usaha itu kada tentu mendatangkan rezeki. Barangkali maha bisakan nang ada. Sebab yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan usaha. Nah jadi keyakinan seperti itu yang perlu ditanamkan di dalam hati kita, supaya apa? Supaya kita jangan terganggu beribadah kepada Allah. Jangan tak buru-buru, ini begesak-gesak kena beribadah, kalau kada sawat orang berbagi duit, kada macam itu. Ampun kita, walaupun kita lambat pasti dapat. Tuntung akan ya bacaan na ada, tuntung akan ya wirid na ada, jangan ragu-ragu. Ini karena bangun melandau pukul 9, belak-belak kasem, turun sambayang subuh, begasak-gasak sambayang duha tertinggal, karena kalambatan membuka usaha. Nah padahal kada perlu itu, sambayang subuh tetap kayak biasa, wirid baca kayak biasa, sambayang duha baca kayak laksanakan kayak biasa. Kada akan merubah daripada apa yang dijatahkan oleh Allah, namun kita berlambat-lambat itu. Nah keterangan ini merupakan faidah yang lembut, lagi pula memuaskan bagi ahli tahqiq, ahli-ahli kebenaran.